Para foodies warga Bekasi dan sekitarnya, sini-sini cus merapat yuk. Kalau lagi ngidam nih sama aneka seafood segar yang lazis, cobain deh warung yang satu ini. Nggak usah jauh-jauh sampai Pantai Utara, cukup melipir ke Jatiwaringin aja. Ada warung seafood yang udah ready jualan dari pagi hari. Wih, cocok nih buat yang mau sarapan rada berat ya. Nah, sekarang ada temen nih ya yang bakal ngasih tahu bagaimana cara masaknya. Abang Dede. Wah, sini. Warung Seafood 27 ini emang udah legend banget di kawasan Pondok Gede. Jam bukanya emang agak lain sih, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam foodies. Nah, foodies bisa makan seafood mulai dari sarapan sampai jelang sahur ya tuh ya. Waduh, mantap. Oke deh, kali ini Ali pengen nyobain kue bakar yang katanya best seller. Satu ekor kurang lebih 400 gram beratnya. Yuk bang, langsung diproses kali ya. Nah, ini dia nih ya. Abang aku ngontek dulu, takut salah. Ya, cara ngebumbuinnya bang. Ya, taruh di sini dulu. Oh, taruh di sini dulu. Oke. Boleh bisikin nggak bumbunya apa aja? Kunyit sama jahe. Boleh pakai rahasia nggak sih? Oh, boleh pakai rahasia. Bumbu kuning ini foodies yang jadi gongnya semua ikan bakar di sini. Kalau komposisinya apa nih? Kurang lebih tuh ada kunyit, jahe, laos, bawang merah, dan bawang putih. Lengkapnya ya itu rahasia ya. Lanjut, setelah direndam, ikan kue ditaruh di atas besi pemanggang. Lalu siram itu dengan bumbu kuning di bagian sisiknya dan baru deh ikan kue siap dibakar. Oh ya, di sini tuh pembakarannya dengan arang batok ya foodies, dan yang dibakar terlebih dahulu adalah bagian dalam perut ikan supaya terjamin kematangannya. Ini ada ikan kue nih. Nah. Teksturnya, cara masaknya ini luar biasa. Dimana-mana orang kalau misalnya masak ikan dia disayat-sayat dulu. Kenapa? Biar bumbunya masuk, bumbunya meresep. Ini bumbunya bumbu kuning rempah-rempah. Yap, kalau udah direndam bumbu sampai disayat-sayat, daging ikan kue ini dijamin anti hambar-hambar klub. Cita rasa daging ikan kue yang gurih ketemu sama rempah yang berada di bumbu. Aduh hai, nikmatnya di mulut, yes. Makanya disayat-sayat. Sehingga akhirnya rempahnya masuk ke dalam. Dagingnya langsung kagak ngelawan. Begitu kita gigit langsung amprol di mulut nih. Kelebihannya dari ikan kue ini apa ya? Kagak ada duri yang istilahnya kita harus hati-hati gitu ya. Begitu kita gigit, bek aja, enak aja gitu. Tekstur daging ikan kue ini tergolong solid ya foodies, jadi dipotek sedikit aja dan langsung lepas tuh dari duri. Plus ikan kue ini nggak punya duri halus seperti bandeng, jadi masuk tenggorokan juga aman. Yang suka takut keselak duri, bahkan sampai telan nasi bulat-bulat nggak bakal kejadian ya kalau kamu makannya ikan kue. Di kedai ini ada 3 pilihan sambal ya guys, dari sambal kecap dengan potongan cabai, sambal ulek, dan saus sambal untuk udang goreng tepung. Kita icip bareng saus kecapnya dulu yuk. Bumbunya masih berasa loh. Makanya bumbu rempah-rempah ini kuat banget emang rasanya ya. Jadi bahasanya apa ya? Walaupun ada pedesnya, ada kecapnya, ada manisnya, bumbu rempah-rempahnya di sini masih kuat. Rasa ikan kue bumbu kuning ini juga makin sensasional karena ada gurih-gurih yang strong. Dari sisik ikan yang terbakar, ini nggak pahit sama sekali loh foodies, malah kayak sedep gitu. Next, ada udang goreng tepung yang udah manggil-manggil Ali nih foodies. Bener-bener dah. Enak tepungnya doang. Tepungnya doang enak. Komposisi tepung dan udangnya ini nggak timbang sebelah ya. Tepungnya nggak ketebelan dan udangnya juga nggak kekecilan. Jadinya balance tuh foodies. Dan kita masukin bagian badan nih ke mulut nih. Bumbunya, jadi kita gabungin sekarang sama sausnya. Pas. Deket denger informasi di sini namanya udang yang dipilih buat udang tepungnya namanya udang peci. Kagak pakai deh ya.
Ini udang berarti udang yang taat. Kalau ada pecinya malah serem dong, Lia. Udang peci ini jenis ikan laut foodies yang berwarna putih dan biasa digoreng dengan tepung. Dagingnya yang nggak terlalu besar dan rasanya yang manis, jadi alasan udang peci selalu digoreng tepung foodies. Lanjut, masih ada ikan bawal laut saus pedas manis. Nggak sabar nih takis. Teksturnya lebih lembut ya, nggak kering ya kayak tadi. Tapi kalau misalnya kita perhatiin, ini pinter nih milihnya nih. Emang yang kayaknya apa namanya durinya dikit juga. Dibandingkan dengan ikan kue, daging bawal laut ini lebih lembut. Teksturnya juga nggak sesolid ikan kue. Jadi pas dipotek yang terambil ya bagian yang kena jari aja tuh foodies. Ini lebih, bahasa Jawanya lebih amprol. Begitu kita masukin ke mulut, langsung hilang tanpa bekas. Langsung amprol. Wah, saus pedas manisnya juga enak banget loh. Rasa manisnya ini gak kalah foodies sama pedesnya. Ketemu sama gurihnya daging ikan bawal. Wah, so yummy. Posisi ngebakarnya juga harus bener. Karena daging ikan itu teksturnya tuh lembut banget. Beda sama kita misalnya daging ngambing atau daging yang lainnya gitu ya. Ini ikan ini harus bener-bener terutama diperhatikan pada saat kita ngebuatnya. Apinya tuh harus jelas banget, jangan sampai salah. Yaps, betul banget Ali. Salah-salah masaknya, wah auto gagal itu makan enak ya kan? Ikan bawal ini dimakan pakai sambal kecap jadi makin andelita. Oh ya, di sini juga tersedia kepiting saus padang yang jadi idaman banyak orang. Gimana? Lelah kan ngeliat Ali makan seafood yang lazis kayak begini? Yaudah yuk mendingan langsung kita merapat foodies ke sini buat makan malam sama keluarga. Cheers! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia kue leker yang ukurannya super besar dengan rasa yang beragam foodies. Wadidaw, mantap tenan ya. Sesuai dengan namanya, Raja Leker 45 emang udah merajai leker seantero Surabaya. Lihat tuh topping warna-warni dengan campuran pisang yang so sweet. Aduh, hai, bikin perut nggak bisa fokus nih. Foodies, ini dia Raja Leker di kota Surabaya. Wah, ini Raja tuh berarti memang dia penguasa leker di kota Surabaya, bener nggak? Iya. Ada berapa varian rasa kalau boleh tahu? 83 rasa. 83 rasa? Iya. Wah, nggak cuma si dia aja nih yang bikin galau. Pilih varian leker di sini juga bikin puyeng. Kudu dipilih dengan seksama. Pokoknya dipilih varian rasa yang kamu suka aja, oke? Agak mirip dengan martabak mini ya foodies. Terbuat dari tepung terigu yang udah dicampur dengan butter. Lembut-lembut manja ya adonannya. Proses masak leker itu emang kudu cepet sigap. Lihat aja tuh masnya, udah langsung hafal bahan apa aja yang dimasukin. Gak bingung toh mas menghafal puluhan varian rasa leker dengan takaran yang pas. Salut deh buat masnya. Wajib menggunakan pisang raja nangka atau yang familiar dengan sebutan pisang santan. Tekstur dan rasa manis dari pisangnya ini bisa kawin foodies dengan berbagai macam topping yang tersedia di sini. Jadi rasanya tuh nggak berantem ya pas dimakan. Andelita. Sip, sekarang saya akan coba ini dulu. Apakah dia akan gagal, apakah berhasil ya kan? Sepertinya dari warnanya sih sama ya. Kayaknya meskipun dia gosong, nggak terlalu gosong. Kita cobain, ini dia. Bismillah. Benar-benar crispy, garing banget. Selain ukuran yang jumbo, Raja Leker 45 ini juga terkenal dengan toppingnya yang melimpah. Pas masuk mulut berasa tebal foodies, puas dan kenyang. Dalamnya lumer-lumer gitu meskipun dia terlalu kering ya kan. Tapi ini rasa dari keju yang gurih, kemudian coklat meses yang
cenderung ke manis, ini benar-benar menyatu sempurna di lidah aku, enak banget. Teksturnya yang garing dengan isian serba manis benar-benar bikin lidah nyaman buat ngunyah. Kesan pertama rasanya nggak lebay, resepnya benar-benar paten nih foodies. Jempol kuadrat deh buat Raja Leker 45, rasanya emang juara. Terbukti ya foodies, dengan varian rasa yang beragam, fans Leker pada berdatangan ke sini. Just lestarikan yuk kue tradisional nih, biar nggak tergerus dengan kue kekinian, tetap eksis dengan inovasi baru. Mantap! Jadi pas kita potek, dia garing tapi nggak yang over. Ini benar-benar tekstur yang pas sebenarnya. Mantap. Marshmallow-nya manis. Ditambah taro yang juga ada manis-manis dan cenderung ada asam sedikit menurut aku ya. Dan kejunya yang gurih. Tuh marshmallow-nya. Terbukti loh dalam sehari bisa ludes hingga 250 leker. Kebanyakan take away foodies buat makan di rumah, tapi makan di tempat lebih jos kok karena masih anget-anget ngebul gimana gitu ya. Nah jangan sampai nyesel loh kalau nggak mampir ke sini. Harganya juga receh, start from 5.000 aja. Ulala, murah meriah nih alias receh. Buat warga Surabaya yang lapar malam-malam, Raja Leker 45 jawabannya ya guys. Just alamatnya ada di Jalan Raya Darmo Permai 1, Dukuh Lapis, Surabaya. Ini dia definisi yang namanya makan receh, kudu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut lagi. Sampai langsung disambut sama pilihan etalase lauk yang banyak, pakai banget. Waduh, tau gak sih ternyata ini tuh baru buka di awal Januari 2025, tapi udah viral banget di mana-mana. Dan ini dengar-dengar adalah punya salah satu artis terkenal di Indonesia. Ada yang tahu Tasya di mana? Yap, Tasya lagi ada di Nasi Kulit Ma Igun alias Kak Ivan Gunawan. Wah. Wih, walau baru buka 3 bulan, warung nasi kulit Ma Igun ini gak pernah sepi loh foodies. Tapi berhubung pelayanannya yang cepet nih kayak kereta ekspres, pembeli gak bakal kelamaan kok buat nungguin pesenannya. Nah sambil antri nih guys, foodies udah bisa intip-intip tuh nanti mau pesen lauk apa. Selain kulit ayam crispy yang jadi gongnya, di sini ada lebih dari 10 lauk tambahannya loh foodies. Mulai dari oseng daging, paru, cumi, ceker tanpa tulang, dan masih banyak lainnya. Sambalnya juga ada 3 pilihan, sambal belimbing, sambal bawang, dan sambal tomat. Duh, gaskan lah ya Tasya, kita pilih semua yang kamu suka di sini. Wow, waktunya makan receh bagian icip-icip. Nah ini dia foodies, prima donanya kita yaitu adalah nasi kulit Ma Igun. Sesuai yang banyak bilang, ada kulit, ternyata kulitnya lebih dari 1 ya foodies ya. Ada 2, mungkin 1,5 kali ya. Ini bukan kulit ayam kayaknya, kulit kalkun nih, gede banget soalnya foodies nih. Aduh, hampir sebesar telapak tangan foodies. Wah, kita cobain ininya dulu, nasi kulitnya, jadi kulitnya yang harus kita cobain foodies. Teksturnya crunchy banget, garing banget foodies tuh. Jadi kalau, nih aku deketin kedengeran ya foodies. Wah. Ya. Yang kamu dengar bukan sound effect loh ya, ini real suara asli dari garingnya kulit ayam crispy ala Kak Igun. Udah kayak ASMR aja ya, dari denger suaranya aja kita udah bisa kebayang tuh sekriuk apa kulit ayamnya. Kulit ayam segaring ini butuh proses penggorengan sampai 2 kali nih foodies. Dan proses gorengnya juga cukup lama, nyampe deh tuh 15 sampai 20 menit gitu foodies. Nah dalam satu paket nasi kulit Ma Igun yang cuma 17.000 itu, kamu udah dapet tumis buncis, serundeng, kuah kari, dan sambal. Terus biasanya kalau misalnya tekstur tumis-tumisan itu kan asin ya, kalau ini ada manis-manisnya. Mungkin manis dari bawaan si buncisnya itu sendiri foodies. Dan ini ada kuah apa nih?
pakai kuah sambal, kita coba. Kuah kari ternyata foodies. Sekilas warnanya kayak kuah sambal, ada pedes-pedesnya bener. Karena ini masih ada potongan cabenya, tapi dia dominan kayak kuah kari gitu foodies. Penambahan kuah kari ini ngingetin kita sama nasi kandar yang gak sih foodies? Itu loh makanan favoritnya orang Malaysia yang rame banget diserbu pas jam sarapan. Tapi kuah kari ini punya rasa yang khas nih. Ada sedikit rasa pedas tapi nggak ketinggalan juga rasa rempah serta gurihnya. Makan nasi sama kuah kari aja udah endol. Sedapnya. Oh iya, ada sambal signature-nya juga nih di sini, yakni sambal belimbing uluh. Ada pedasnya, ada seger-segernya dari asam-asam belimbingnya itu foodies. Apalagi kalau pakai nasi anget-anget gini, dicocol mantep bener foodies. Untuk level pedesnya dari sambal belimbing uluh ini dari 1 sampai 5 nih foodies, yakni level 3 ya. Artinya buat yang gak terlalu suka pedas, ini sambalnya masih bisa banget buat kamu nikmatin. Oke deh, next, jangan cuma kenyang di kulit ayam dan nasinya aja wajib cobain juga dong lauk pendamping lainnya. Pertama kita cobain cumi sambal hijaunya dulu skeh. Kalau biasanya pakai cumi asin, aku kira tadi ini cumi asin, ternyata nggak, ini cumi aja, jadi asinnya tuh nggak terlalu gitu foodies. Teksturnya juga pas banget. Ini salah satu yang cukup tricky ya foodies kalau misalnya pengolahan cumi. Kalau terlalu lama dimasak dia bakal jadi alot. Tapi kalau misalnya kurang mateng juga nggak bagus foodies. Tapi ini pas kok, nggak kelamaan. Matengnya dapet tapi nggak kelamaan, jadi nggak alot sama sekali foodies nih. Tuh. Tapi olahan baby cumi di sini nggak asal ikut hype aja kok, dipikirin banget soal rasa dan kualitas masakannya. Jadi kombinasi rasa antara pedas dan gurihnya tuh kayak serasi banget. Gak ada yang over seasoning atau kurang alias hambar gitu rasanya, semuanya lazis. Nah, kalau kamu pecinta ceker ayam, di sini ada oseng ceker ayam tanpa tulang loh. Jadi nggak ribet kan buat makannya? Mantap. Bumbunya juga ngeresep banget ke dalam si cekernya foodies. Terus ada sensasi kenyal-kenyalnya gitu foodies, gelenjel-gelenjel. Sama kayak lauk-lauk lainnya, ceker ayam ini juga bumbunya juara umum sih. Perpaduan pedas sama gurihnya sungguh menggugah selera. Tekstur kenyal menuju empuknya juga bikin kamu gak capek buat makan. Wah, yakin sih nih bakal jadi salah satu olahan ceker favorit kamu ya foodies. Kalau tasnya rasa-rasa, ini mirip-mirip kayak rasa masakan rumahan. Jadi kalau kamu lagi merantau di kota orang, langsung homesick gitu ya, bawaannya pengen pulang gitu foodies. Buat kamu yang penasaran pengen cobain gimana sih rasanya nasi kulit Mak Igun, langsung aja datang ke daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Yang pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mau sarapan bubur aja pakai acara ngantri, aduh, keburu lapar sih kalau begini ceritanya ya foodies. Tapi warga Bandung mah mau ngantri panjang juga dijabanin demi semangkuk bubur lesis dengan topping yang melimpah. Nah, kalau foodies lagi di Bandung nih atau kamu emang orang sana, wajib pakai banget lah, cobain deh bubur yang satu ini. Namanya bubur ayam Kang Dedi. Ini sering banget dijuluki sebagai bubur terendul dan paling ramai sekota Kembang tuh katanya. Lihat-lihat foodies tuh ya kan, nggak main-main yang antri mengular panjang, Wah, foodies, ini Kang Dedi ya? Iya. Sibuk banget lihat antriannya, panjang banget nih foodies. Alhamdulillah, kebetulan. Nah, karena saya nggak mau ganggu, nggak mau mempersulit, kita ambil sendiri buburnya foodies. Gimana, boleh nggak Pak? Boleh ya, ini ya. Bubur Kang Dedi ini teksturnya kental, agak padat gitu foodies. Pilihan toppingnya banyak seperti cakwe, ceker, tulang, kulit, ati ampela, pokoknya semua bagian ayam tersedia lengkap di sini. Buburnya tadi penuh nih Pak? Penuh banget, belum ada. Sekarang tinggal dikit loh. Iya, ada lapis kedua nanti. Oh, lapis kedua ada lagi? Ya. Wah. Ada kecap asin ini ya. Kecap asin, dikit aja ya. Kecap asin ini dari kita ya. Dikit cukup. Oke, ini mericanya ya.
Biar makin sedap, buburnya pakai aneka bumbu tambahan nih. Di sini sih simple aja tuh foodies, cuma pakai kecap asin dan merica. Bubur ini juga udah dikasih sedikit garam penyedap rasa plus minyak bawang, jadi dipastikan rasanya nggak hambar foodies. Oh, cakwe dulu. Cakwe dulu. Oh, ini Pak. Kang, saya maunya cakwenya, ayamnya semua saya tunggu di meja ya. Oke. Ini saya bawa dulu ya. Bawa dulu boleh. Oke. Boleh. Ya. Ayo Budis. Ini sendok dulu. Oh, sendok dulu benar. Budis. Sedikit banget ini cukup. Tambah lagi kalau gitu. Duh Tezi, di sini tuh emang porsinya nggak main-main loh. Selain mengutamakan rasa, porsinya juga dipikirin banget nih sama Kang Dedi. Pokoknya setiap yang makan di sini harus kenyang foodies. Jaminan deh kalau kamu sarapan di sini, bahan bakar perutnya bisa tahan seharian deh tuh. Dari dulu jualannya ya di atas trotoar di Jalan Sudirman, Kota Bandung. Pakai gerobak khas kaki 5 begini nih foodies. Emang ya makanan yang receh-receh gerobakan begini penggemarnya awet. Nggak perlu khawatir nyasar juga. Kalau jam 6 pagi sampai jam 11 siang foodies lihat itu antrian yang super panjang ya. Berarti benar itu adalah bubur Kang Dedi foodies. Ya udah Atezi, di meja udah lengkap tuh ngomong-ngomong. Kayaknya semua topping ada ya. Capcus kamu takis aja semuanya. Gasken. Nah, lihat nih. Ayamnya, jeroannya, ayam suwir, ampela, hati, kulit semua di sini nih. Tuh, nggak tanggung-tanggung Budis, banyak banget nih. Ya kan? Tuh. Ini kalau digabungin sepiring nggak muat. Makan bubur tapi toppingnya dipisah begini, aduh ribet gak sih? Ini ada ceritanya loh foodies. Kata Kang Dedi itu dulu pelanggan pada protes gara-gara toppingnya kepenuhan. Jadi susah gitu ngaduk buburnya. Makanya sekarang toppingnya dipisah dan pelanggan bisa pilih sesuai selera. Jadi topping pisah tuh bikin pelanggan lebih gampang buat nikmatin bubur daripada topping campur. Oke deh Tezi, sekarang capcus sih kita masukin topping sesuai selera kamu yuk. Kita aduk Budis. Ini mah namanya sarapan kenyang Budis. Emang enak Budis. Ayamnya juga lembut, jeroannya lembut, ya kulit udah pasti lembut dong. Jadi mulai makin ngerti ya kenapa orang rela ngantri segini ramenya demi bisa makan bubur Kang Dedi ini. Yang gak kalah spesial, ayamnya ini menggunakan ayam kampung muda yang sudah diungkep selama 2 jam. Gak heran kalau tekstur daging ayamnya ini super lembut banget di lidah kita. Sekarang kita pakai kecap dan sambalnya, ya kan? Pagi-pagi makan sambal Budis. Kita suapin buburnya. Sambalnya sendiri Budis ini nampol dia nih, dia nusuk pedasnya. Jadi kalau kalian suka pedas, enak. Tambahannya sambalnya. Kalau nggak suka pedas, sedikit aja paling. Wadidaw, lazis banget kayaknya ya foodies. Pokoknya mah ini kulineran wajib banget yang harus kamu cobain kalau lagi di Kota Bandung. Tapi beneran kudu siap-siap antri ya. Kalau soal harga, tenang foodies, nggak usah dipikirin. Ini mah receh banget kok, start from 12 ribuan aja. Wah, udah mau habis foodies, ya kan? Lihat foodies, masih ngantri loh dari tadi. Kayaknya orang habis olahraga, langsung sarapan di sini ya kan foodies. Ya udah kalau penasaran, buruan datang ke bubur ayam Kang Dedi. Tepatnya di Jalan Sudirman di Kota Bandung. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Nonton. Kenapa Risma Oal? Ini kan lagi hujan nih. Terus aku tuh kayak pengen makan yang hangat-hangat, tau gak sih? Ih, pas banget. Aku mau ngajakin kamu makan Feril. Apa tuh? Ini makanan mie khas Vietnam, dijamin bisa bikin kamu anget banget. Foodies, ngacung dulu nih yang demen banget sama makanan Vietnam. Nah kali ini Risma dan Anton melipir ke Pho Real, spot kuliner khas Vietnam. Salah satu menu wajibnya Pho Noodles. Sesuai namanya, ini jenis mie beras yang lembut mirip sama kue tiao dan prosesnya direbus sebentar aja tuh foodies. Nih foodies,
Mie yang sudah kita rebus tadi, udah di mangkok, udah teksturnya lembut, direbus cuma 30 detik aja. Anyway, ini tuh dikasih daging sengkel sapi yang wena kepo. Plus juga pakai beef slice mentah yang masih fresh. Pas disiram kuah kaldu tulang sumsum, aromanya langsung semerbak, mantul abis. Smells good. Itu belum matang itu. Belum matang? Matang ya, karena matang itu dari kuah yang ini panas Kak, dari kuah punya. Oh, jadi dari kuahnya itu tadi Ya. disiram pakai kuah panas, itu Ya, langsung matang. Ya. Kalau gitu aku mau pesan satu lagi nih. Oke, siap. Buat temen aku yang cantik Risma itu, dia Siap. juga pengen makan Mas. Butuh yang hangat-hangat. Oke, siap. Ayo Foodies, kita makan. For your information nih foodies, Poril ini baru buka sekitar 3 minggu, tapi udah rame banget yang datang. Udah gak sabar ya kan? Ya langsung aja kita cobain bareng sama Anton dan Risma. Jadi rempahnya itu pas, gurih, asin, terasa kaldu sapi pakai sumsumnya tadi. Tapi meskipun pakai sumsum kan biasanya nggak suka yang berlemak ya. Tenang, ini bersih, tidak ada lemak-lemak yang ada di sini. Coba dong dilihat nih. Teksturnya tuh biasanya kan alot gitu ya. Ini enggak, ini lembut banget foodies. Dan kamu tau nggak? Ini daging ini dimateng ini cuman disiram pakai air panas atau pakai kuah kaldu yang panas itu. Nah itu dia, nih aku cobain. Ini dagingnya penurut. Tuh, cara dia nggak ngeyel. Kalau daging ngeyel kan biasanya ngelawan ya. Ini enggak kan? Enggak, nurut banget. Mie-nya tuh kenyal banget. Lembut banget. Lembut. Enak banget ya. Gampang banget buat dia apa? Buat diseruput. Diseruput langsung ditelan. Foodies nggak cuma enak, daging sengkel dan beef slice ini juga punya banyak manfaat loh buat kesehatan kita. Iya Foodies, daging sengkel kaya akan kolagen, bagus banget buat kesehatan sendi serta tulang kita. Terus beef slice juga kaya akan protein yang bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh. Ini nih Foodies, ini namanya adalah spring roll. Oh, bisa Bukan spring bed. Bukan. Oh, bukan. Foodies, spring roll ini lumpianya Vietnam loh, dibungkusnya pakai rice paper yang digoreng sampai crispy. Isiannya juga komplit nih, ada bihun, daging, wortel, dan jamur. Lembut banget. Yes. Teksturnya agak kenyal-kenyal. Dan itu dalamnya kayak ada daging, bihun, sama sayuran ya. Tapi ini Yes. banyak banget dagingnya. Oh, kalau pakai saus, rasanya lebih segar. Karena sausnya tuh lebih ada kecut-kecutnya, Ini apa ya? Putih-putih, Terus ada- bawang putih ya? bawang putih. Pokoknya segar dan lebih enak rasanya. Kenyal, crispy. Karena tadi tuh dari rice paper itu ya, dan digoreng. Makanya jadi crispy gitu. Betul. Dan crispy-nya juga lama-lama bukan yang tipikal yang tebel, yang susah kalau misalnya lama akan keras, ini enggak. Ini akan selalu crunchy nih. Harganya juga ramah banget di kantong alias receh, mulai dari 15 ribuan aja. Kita punya cakwe loh. Oh iya. Katanya cakwe itu enaknya dimasukin ke kuah si pho ini. Oh, boleh. Karena dia rasanya nggak terlalu kuat, nggak terlalu gurih gitu ya. Jadi rasanya tuh cukup plain, tapi begitu dikasih pakai kuah pho-nya ini, perpaduan yang pas dan juga sempurna. Foodies nggak cuma cakwe buat temen nyemil, di sini juga ada coffee pudding yang seger banget. Apalagi kalau masih dingin baru keluar kulkas, lazis pol yes. Buat yang kepo lokasinya, Poril ini ada di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Gaskanlah Foodies, langsung aja meluncur ke sini ya dan cobain semua menunya yang lazis karena udah makan receh approve. So Foodies, Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.